Halo Sobat Kicamania, konten kita kali ini akan membahas tentang campuran alami untuk air mandi jalak kebo kita. Silahkan tonton video berikut. Selamat datang di sesi deep dive kita. Oke, kali ini kita langsung aja ya menyelami materi yang kamu udah kumpulin soal perawatan jalak kebo kesayanganmu. Fokusnya nih, cari resep alami buat air mandinya. Kelihatan banget kamu peduli sama detail perawatannya. Keren! Jadi misi kita sekarang, coba pahami sainsnya nih. Kenapa sih mandi itu penting buat burung? Terus kita analisis bahan alami kayak daun sirih sama daun mengkudu. Semuanya berdasarkan catatan dan artikel yang kamu kasih. Oke, siap ya? Kita bedah bareng-bareng? Pertama nih, kenapa sih mandi itu krusial banget buat jalak kebo? Ternyata, ini jauh lebih penting dari sekedar biar bersih aja. Ini tuh fondasi buat kesehatan fisik sama mentalnya loh. Jadi bantu bersihin bulu dari debu, ya kotoran, parasit juga bisa. Sekaligus jaga struktur bulunya biar tetap oke dan kulitnya sehat. Bener banget. Dan secara psikologis ya, mandi itu efeknya nenangin banget, nggak bisa dianggap remeh. Beberapa sumber yang kamu kasih itu nyebutin di burung lain kayak jalak suren sama kacer. Dan kayaknya sih ini berlaku juga buat jalak kebo. Bisa kurangin stres, cemas, terus bantu atasi kondisi overbirahi itu. Oh, yang birahi berlebih itu ya, yang bisa bikin agresif. Nah, iya itu. Malah bisa bantu proses jinakin burung jadi lebih cepat juga. Rasanya kayak kita habis mandi, seger gitu kan? Nah, burung juga bisa gitu, bantu turunin hormon stresnya. Wah, menarik banget. Nah, ini nih dari sumber-sumbermu. Ada bagian yang bikin penasaran. Katanya ada kaitan kuat antara mandi rutin sama kualitas kicauan. Atau yang sering dibilang gacor itu. Gimana ceritanya tuh? Iya, ini menarik nih mekanismenya. Jadi, ini bukan kayak ngasih doping gitu ya, yang langsung bikin gacor, bukan? Oh, bukan gitu ya? Bukan. Lebih ke kondisi. Holistik burungnya. Jadi dia lebih rileks, lebih sehat secara keseluruhan, terus ya jelas lebih bersih. Nah, kondisi puncak ini yang memungkinkan potensi kicauan terbaiknya itu keluar secara alami. Jadi alurnya gini, mandi rutin, Oke. terus ketenangan sama kesehatannya optimal. Baru deh potensi kicauannya maksimal. Gitu. Oke, masuk akal. Sekarang coba kita lihat bahan alami yang potensial dari catatanmu. Daun sirih dulu deh. Katanya kayak senyawa aktif kayak eugenol, flavonoid yang punya sifat antiseptik, antimikroba, antiinflamasi juga. Secara teori sih kedengarannya cocok ya buat campuran air mandi. Tepat sekali. Manfaat spesifiknya ya buat cegah infeksi jamur atau bakteri di kulit sama bulu. Ada juga yang bilang bisa bantu kalau suara serak. Mungkin karena bersihin saluran napas dari lendir atau kuman ringan. Dan bisa jadi ningkatin imun juga. Kalau kita lihat gambaran besarnya nih, pakai daun sirih ini dukung kesehatan burung dari luar, secara menyeluruh. Jadi selain bunuh kuman, mungkin bisa kayak pelega tenggorokan alami gitu ya potensinya. Terus cara pakainya yang aman gimana menurut sumber-sumber ini? Cara yang dianjurkan sih cukup simpel ya. Rebus aja beberapa lembar daun sirih segar, mungkin 3-5 lembar gitu per liter air. Nah, habis mendidih, biarin dingin sampai benar-benar suhu ruang. Ini penting banget loh, jangan anget-anget. Terus, saring air rebusannya yang udah bening. Pastiin gak ada ampas daun yang ikut. Baru deh campurin ke air mandi biasa atau pakai di botol semprot. Oke, jelas ya buat daun sirih. Lanjut, daun mengkudu. Sumbermu juga nyebut ini nih, katanya banyak manfaatnya. Pencernaan lancar, stamina naik, suara kicauan lebih kuat. Tapi, apa ini buat mandi juga? Nah, ini dia poin pentingnya. Semua data yang kita lihat dari materi kamu itu konsisten nunjukin kalau manfaat daun mengkudu buat burung itu lewat konsumsi oral. Oral? Maksudnya? Diminum air perasannya, atau daunnya dimakan langsung sama burungnya. Atau buah daunnya digantung aja di sangkar biar dipatuk. Nggak ada sama sekali indikasi kuat dari sumber-sumber ini kalau daun mengkudu efektif atau aman buat campuran air mandi. Manfaatnya ada, tapi cara pakainya beda. Jadi kesimpulannya, berdasarkan sumbermu ya, sebaiknya jangan campurin daun mengkudu ke air mandi. Wah, ini beda banget ya, krusial ini infonya. Pasti banyak yang pengen nyoba macam-macam ramuan kan? Jadi harus tahu mana yang diminum, mana yang buat mandi, kayak mengkudu ini. Sumbermu juga sempat nyinggung produk komersial ya, kayak vitamin atau booster gitu. Betul,
Itu disebut sebagai alternatif. Kalau kamu mau formula yang dosisnya lebih keukur, dan mungkin ada kombinasi nutrisi lain, pilihan antara pakai bahan alami kayak sirih tadi atau produk komersial, ya balik lagi ke preferensi kamu dan pengamatan gejala kebunnya. Butuhnya apa? Oke, tapi terlepas pakai campuran atau enggak, protokol keamanan dasar pas mandin itu tetap harus diingatkan? Oh, jelas. Dan ini fundamental banget. Waktu terbaik mandiin burung itu siang hari, pas cuaca lagi anget, cerah, biar bulunya punya waktu cukup buat kering sempurna sebelum sore atau malam, pas suhu mulai turun. Mandi malam, meskipun kadang ada yang nyaranin buat tenangin burung tertentu, itu risikonya hipotermia atau stres suhu, apalagi kalau burungnya lagi nggak fit. Iya, benar juga. Dan peringatan paling keras nih, yang harus selalu diingat dari semua sumber. Jangan pernah pakai sabun, deterjen, sampo gita, atau pembersih kimia apapun buat mandiin burung. Bahan kimia itu bakal ngelarutin lapisan minyak alami di bulu. Padahal itu penting banget buat pelindung dan anti air. Wah, bahaya ya? Banget. Bisa ngerusak struktur bulu permanen dan bahayain kesehatan burungnya. Air bersih biasa atau air campur bahan alami yang udah jelas aman kayak air sirih dingin tadi, itu pilihan paling aman. Jadi, kalau kita simpulkan nih, intinya gimana? Mandi itu vital ya buat kesehatan fisik, mental, bahkan potensi kicauan jalak kebo kamu. Air rebusan daun sirih yang dingin dan disaring, itu bisa jadi tambahan bagus buat kulit dan bulu. Sementara daun mengkudu, walau bagus, berdasarkan sumbermu, cuma efektif kalau dikonsumsi, bukan buat mandi. Dan yang paling penting, safety first. Pilih waktu mandi pas siang, dan hindari banget sabun atau kimia. Iya, betul. Dan perlu diingat juga, tiap burung itu unik individu. Jadi, amati terus reaksi jalak kebo kamu sama rutinitas mandinya. Dia suka nggak, kondisi bulunya gimana habis itu. Perawatan terbaik itu selalu kombinasi antara pengetahuan yang benar dari sumber terpercaya, waspada sama resiko, dan ya, observasi yang telatan ke peliharaan kita. Oke, nah sebagai penutup nih, ada satu pemikiran lanjutan buat kamu. Mengingat burung itu kan sensitif ya sama lingkungannya. Selain mandi yang udah kita bahas barusan, elemen sensorik apa lagi ya di sekitar jalak kebomu? Mungkin suara yang dia dengar, cahaya dekat sangkarnya, atau mainan yang kamu kasih. Yang mungkin aja pengaruhnya signifikan ke tingkat kesejahteraannya, dan bisa jadi juga ke kualitas atau frekuensi kicauannya. Sesuatu yang menarik buat kamu eksplorasi lebih jauh mungkin. Terima kasih ya udah sharing sumber-sumber menarik dan rasa ingin tahu yang dalam ini buat deep dive kita kali ini.